Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang panjang busur dan luas juring. Nah, perhatikan gambar ini. Pada gambar ini ada yang namanya sudut AOB dan sudut COD. Letak sudutnya itu berada di titik O. Nah, di sini. Nah, sudut AOB dengan sudut COD ini merupakan sudut pusat. Kemudian selain sudut ada juga, perhatikan, AB. Nah, ini namanya AB dan CD ini merupakan busur. Busur itu adalah garis lengkung yang berimpit dengan keliling lingkaran. Kemudian selain itu ada juga arsiran AOB dengan arsiran COD. Nah, ini namanya juring. Ini dinamakan dengan juring arsiran ini. Setelah itu bagaimana hubungan antara panjang busur, sudut pusat, dan luas juring? Kita perhatikan rumus yang ini. Nah, dari gambar sebelumnya diperoleh sudut pusat sebanding dengan sudut satu putaran, maka akan sama dengan panjang busur sebanding dengan keliling lingkaran akan sama dengan luas juring sebanding dengan luas lingkaran. Kenapa? Lihat perbandingannya ya. Ini sudut dengan sudut. Kemudian panjang busur dengan keliling lingkaran. Kenapa panjang busur dengan keliling lingkaran? Karena tadi juga kalau busur itu berada tempatnya di sekitaran keliling lingkaran. Kemudian luas juring dan luas lingkaran. Paham ya? Untuk lebih lanjutnya kita pada contoh soal. Oh iya, sebelum pada contoh soal, dari sini kita memperoleh rumus yang pertama untuk mencari panjang busur itu dapat ditentukan dengan sudut pusat atau sudut yang menghadap ke busur yang ditanyakan dibagi atau berbanding sudut satu putaran berapa? Ya betul, 360 dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa rumusnya? Iya betul, keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi r. Jadi dapat dituliskan sudut pusat per 360 dikali dengan 2 pi r. Atau kita hapus dulu ininya, kita ganti dengan 2 pi r. Ya. Berarti tulis 2 pi r. Nah, selanjutnya untuk luas juring, bagaimana rumusnya? Nah, yang kedua, luas juring. Luas juring itu berarti sudut pusat atau sudut yang menghadap juring yang ditanyakan dibagi sudut satu putaran atau 360 dikali dengan luas lingkaran. Bagaimana luas lingkaran rumusnya? Iya, pi r kuadrat. Berarti luas lingkaran ini bisa kita ganti dengan rumus yang ada, yaitu pi r kuadrat. Pi r kuadrat. Ya, paham sampai sana? Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita pada contoh soal. Di sini ada sebuah lingkaran, besar sudutnya itu adalah 60 derajat dan panjang jari-jari OA berarti ini ke sini ya. OA itu 14 cm. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB dan luas juring AOB. Tadi itu panjang busur AOB, kita menulis dulu yang A ya. Panjang busur AB kita dapat menuliskan rumusnya. Tadi rumusnya adalah sudut yang diketahui di sini berapa? 60 per 360 dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi r. Berarti sama dengan 60. Gak cukup ya. Sebentar. Oh, gak cukup. Kita ulangi lagi. Untuk option A, panjang busur AB-nya berarti PB sama dengan
luasnya dikecilin mungkin ya. Sebentar. Ya, A PB sama dengan 60 per 360 dikali dengan keliling lingkaran atau 2 pi r. Berarti 60 per 360 ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 6 dikali 2 kali, lihat di sini jari-jarinya adalah 14. 14 ini merupakan kelipatan dari 7, berarti pi-nya dapat dituliskan atau dapat menggunakan yang 22 per 7 kali R-nya adalah 14. Pinggir ya. Nah, 14 dibagi 7 kan bisa ya, hasilnya adalah 2. Berarti sisa sama dengan 1 per 6 dikali 2 kali 22 berapa? Nah, 2 kali 22 berapa? 44 dikali lagi dengan 2 berarti 88. Berarti 1 per 6 dikali 88 sama dengan 14, ayo itu berapa? 14,7 ya. 14,7 cm. Paham ya? Jadi tinggal mensubstitusikan rumus yang sudah ada. Kemudian itu option A. Jadi option A jawabannya itu adalah 14,7 cm. Kemudian untuk menemukan luas juring, caranya sama kayak tadi. Berarti tulis dulu rumusnya. Luas juring adalah sudut pusat per 360 dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Sekarang sudutnya itu adalah sudut pusatnya adalah 60 per 360 dikali pi-nya sama ya, masih 22 per 7 kali R-nya 14 pangkat 2 sama dengan 360 per 360 kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Nah, sebelum ke sana 14 pangkat 2 itu kan bisa ditulis dengan 14 kali 14 ya. Berarti kita menggunakan yang itu. 14 kali 14 berarti sama dengan 1 per 6. Ini penyederhanaan dari 60 per 30. Terus 14 dibagi 7 hasilnya 2. Nah, langsung nanti hasilnya 22 kali 2 dikalikan dengan 4. Berapa? Ya, dibagi 6, dibagi 1 per 6. Hasilnya adalah kita langsung pada hasilnya aja ya. Berarti hasilnya adalah sama dengan 102,6 cm. Ya, paham ya? Tinggal dikali-kalikan nanti dibagi dengan 30. Mungkin sekian untuk pembahasan dari panjang busur dan luas juring. Terima kasih.